Kayaknya ini rencana bacanya tuh banyak banget ya. Nggak tahu itu bisa terbaca semua atau enggak. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Nurusari Anggraini, tempat dimana aku akan ngobrolin banyak hal tentang buku. Pada akhirnya, kita sudah memasuki bulan Agustus di tahun 2023 ini. Dan sekarang aku mau kasih tahu kalian nih, buku apa aja sih yang udah aku baca di bulan Juli yang lalu, dan buku apa aja yang akan aku baca di bulan Agustus ini. Pada bulan Juli yang lalu, aku berhasil menyelesaikan 4 buku bacaan. Yang pertama adalah sebuah novel yang berjudul Melangkah. Novel ini menceritakan perjalanan 4 orang mahasiswa ekonomi yang bernama Arif, Aura, Siti, dan juga Ocha. Mereka berempat pergi liburan ke Pulau Sumba. Pulau Sumba ini adalah kampung halamannya si Aura. Tapi ternyata liburan mereka ini bukanlah sekedar liburan biasa, tapi malah menjadi sebuah petualangan yang benar-benar menegangkan karena banyak hal yang terjadi di Pulau Sumba tersebut. Pada awal keberangkatan mereka ke Pulau Sumba pun banyak sekali hal-hal janggal yang terlihat di sana, yang mana listrik itu mati di mana-mana dan juga tingkah laku orang-orang di sana yang terlihat sangat aneh. Penuh dengan hal-hal yang mistis dan juga fantasi, novel ini tuh benar-benar terasa menegangkan dan benar-benar membuat kita penasaran ketika membaca setiap halamannya. Dan novel ini aku kasih rating 4,5 dari 5 bintang. Dan buku kedua yang selesai aku baca adalah novel yang berjudul XOXO. Ini adalah sebuah novel terjemahan yang baru aja diterjemahkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Novel ini menceritakan tentang seorang pemain cello yang bernama Jenny, yang mana ia berpacaran dengan seorang idol bernama Jaewoo. Jaewoo ini adalah anggota dari sebuah idol group yang bernama XOXO di Korea. Menurut aku pribadi, novel ini seperti mengutarakan bagaimana perasaan para idol yang sebenarnya, di mana mereka juga ingin memiliki sebuah privasi, mereka juga ingin memiliki sebuah hubungan dengan seseorang, tanpa harus menerima beberapa respon negatif dari para penggemar mereka. Novel ini aku kasih 3,8 bintang dari 5 bintang. Dan buku ketiga yang berhasil aku selesaikan di bulan Juli yang lalu adalah sebuah buku memoir yang berjudul Crying in Edgemart, yang mana buku ini menceritakan tentang kisah Michelle bersama dengan ibunya, yang mana ibunya ini meninggal dikarenakan sakit kanker. Jadi kita akan melihat bagaimana masa-masa kecil ia bersama dengan ibunya hingga ia ditinggalkan oleh ibunya. Dan di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa Michelle merupakan blasteran yang mana ibunya adalah orang Korea dan ayahnya adalah orang Amerika. Yang mana sejak kecil ibunya lebih memiliki banyak peranan dalam mendidiknya. Karena Indonesia dan Korea sama-sama Asia, menurutku cara mendidik yang dilakukan oleh Ibu Michelle ini hampir sama seperti kebanyakan ibu yang ada di Indonesia ini. Jadi ketika baca buku ini seperti benar-benar relate, kayak seperti oh aku pernah mengalami hal ini juga nih. Dan aku kasih rating 4,5 dari 5 bintang untuk buku memoir ini karena benar-benar memberikan inspirasi. Buku terakhir yang selesai aku baca di bulan Juli tadi adalah novel yang berjudul Ghosting Writer. Aku bacanya di Gramedia Digital. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis SMA yang bernama Wilma, yang mana ia menghabiskan waktunya untuk menulis di sebuah platform yang bernama T3, dan popularitasnya di sana cukup tinggi. Tapi ternyata muncullah seorang penulis yang bernama Ghosting Writer, dan ternyata penulis tersebut mengalahkan popularitasnya di platform tersebut. Lama-kelamaan Wilma pun penasaran siapa sih sebenarnya sosok dari Ghosting Writer ini. Di novel ini juga ada seorang cowok yang bernama Ganindra. Ganindra ini benar-benar ngeselin banget, suka banget ngejailin si Wilma ini, hingga tanpa disengaja sepertinya terjadi sebuah cinta segitiga antara si Wilma, Ganindra, dan juga Nehru. Ini benar-benar sebuah kisah yang segar menurut aku karena aku belum pernah baca cerita yang seperti ini sebelumnya. Dan aku kasih rating 4 dari 5 bintang untuk novel ini. Oke, kalau gitu kita lanjut ke rencana bacaanku di bulan Agustus ini. Buku pertama yang akan aku baca adalah buku The Cat Who Saved Books. Buku ini baru banget terbit di tahun ini. Kalau dilihat berdasarkan sinopsisnya, buku ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Rintaro, yang mana ia hendak menutup toko buku bekas yang diwarisi dari almarhum kakeknya. Tapi kemudian muncullah seekor kucing entah dari mana. Kucing bernama Tiger ini mengajaknya untuk menyelamatkan buku-buku yang kesepian dan tidak dicintai. Buku-buku ini perlu dibebaskan dari para pemiliknya yang tidak peduli. Kayaknya bakalan menarik banget sih cerita petualangan di buku ini. Akan aku baca, buku tersebut adalah ini.
novel Hello yang ditulis oleh Terelie. Rencananya aku mau baca bareng buku ini sama salah satu teman aku yang ada di Bookstagram. Dan sedikit bocoran untuk kalian, nanti akan ada giveaway mengenai buku ini di akun kami berdua. Untuk sinopsisnya, Hello, apakah kamu di sana? Aku tahu kamu di sana. Aku tahu kamu mendengar suaraku. Hello, aku tahu kita belum bisa bicara, tapi aku tidak bisa menahan diriku untuk menelponmu. Aku hanya hendak bilang aku tidak akan menyerah, aku akan selalu menyayangimu. Kita lanjut ke buku yang ketiga, rencananya aku mau baca buku ini. The Inheritance Games. Buku ini adalah sebuah novel terjemahan, jadi waktu novel aslinya itu terbit, pengen banget sebenarnya aku beli bukunya, tapi kalian tahu sendiri kan harga buku import itu harganya gimana. Dan setelah Bentang Pustaka memutuskan untuk menerbitkan buku ini, rasanya tuh kayak beneran nih, langsung deh aku ikut PO-nya ketika buku ini terbit. Oke, kita baca sinopsisnya. Dia tidak punya apa-apa. Begini rencana Avery. Jauh-jauh dari keributan dan bekerja keras demi masa depan yang lebih cerah. Kemudian, seorang miliuner insentrik wafat dan mewariskan hampir seluruh hartanya untuk Avery. Tak seorang pun, apalagi Avery, yang tahu alasannya. Keluarga itu punya segalanya. Sebagai syarat, Avery harus pindah ke rumah megah yang kini jadi miliknya. Rumah itu penuh rahasia dan kode, beserta kerabat sang miliuner. Sebuah keluarga yang penasaran setengah mati kenapa Avery mendapatkan uang mereka. Sekarang hanya ada satu peraturan, pemenang mendapatkan segalanya. Avery pun segera terjebak dalam permainan mematikan yang diikuti oleh setiap orang dalam keluarga aneh ini. Namun, sejauh mana mereka berani mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan harta? Benar-benar bikin penasaran. Kayaknya ini yang bakalan duluan aku baca deh. Dan buku keempat yang rencananya mau aku baca adalah buku ini. I Want to Eat Your Pancreas. Banyak yang bilang kalau cerita di buku ini sedih, bikin nangis, jadi aku penasaran sama cerita bukunya. Dan buku ini juga ada komiknya, tapi aku belum baca sih. Kalau nggak salah ada 2 seri dan itu udah tamat. Aku bacakan sinopsisnya. Aku menemukan sebuah buku di rumah sakit. Judulnya Cerita Teman Si Sakit. Pemiliknya adalah Yamauchi Sakura, teman sekelasku. Dari sana aku tahu dia menderita penyakit pankreas. Buku itu adalah buku harian rahasia miliknya. Namun gadis itu tidak seperti orang sakit. Dia seenaknya sendiri mempermainkan perasaanku. Dia suka menggodaku dan dia mungkin mulai menarik hatiku. Dan selanjutnya aku juga mau baca buku ini, The Confession of the Sirens. Dari sinopsisnya, buku ini menceritakan sisi kelam dari dunia jurnalisme. Dan yang terakhir aku juga mau baca buku The Stranger I Met in Bali. Buku tersebut nanti aku baca di aplikasi Cabaca, karena kebetulan di bulan Agustus ini tuh ada event to review dari Cabaca. Oke, itu dia tadi buku-buku yang udah aku baca di bulan Juli dan juga rencana baca aku di bulan Agustus ini. Bener-bener kayaknya ini rencana bacanya tuh banyak banget ya. Nggak tahu itu bisa terbaca semua atau enggak. Karena sebenarnya tuh aku bingung mau nontonin bacaan untuk bulan Agustus ini. Karena TBR aku itu masih banyak banget. Ada yang fisik, belum lagi digitalnya. Karena semuanya itu rata-rata menarik banget, apalagi banyak buku-buku baru. Dan akhirnya TBR yang ada di tumpukan yang lama itu semakin terlupakan. Ya, semoga bisa dibaca semuanya lah ya. Kalau kalian sendiri rencananya mau baca buku apa nih di bulan Agustus ini? Komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!